السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'du, ma'asyira al-ikhwati wal-akhawat, hadirin hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali bertemu dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang muqaddimah dari kitab ini, yang intinya bahwa pengetahuan yang paling mulia adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, mengenal Allah dan mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan karena ilmu tauhid itu membahas pengetahuan yang paling mulia ini, maka ilmu tauhid menjadi ilmu yang paling mulia. Karena kaidah mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, bahwa keutamaan sebuah ilmu itu tergantung objek pembahasan yang dikaji, yang dibahas oleh ilmu tersebut. Perkataan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, imamu ahli sunnati wal jamaah, sangat penting untuk kita camkan. Awwalu ma yajibu 'ala al-'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa dinihi. Pengetahuan pertama yang wajib bagi seorang hamba, mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui tentang ajaran agama Allah, yaitu agama Islam. Kemudian setelah itu kita telah membahas penjelasan mengenai firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', ayat yang paling tegas, paling jelas dalam Al-Quran, yang menunjukkan kepada salah satu prinsip terpenting dalam mengenal Allah, yaitu prinsip tanzih, keyakinan atau prinsip menyucikan Allah Ta'ala dari segala keserupaan dengan makhluknya. Telah kita jelaskan bahwa makna dari ayat laisa kamitslihi syai' adalah at-tanzihul kulli, menyucikan Allah Ta'ala secara total dari segala keserupaan dengan makhluknya. Jika makhluk dengan makhluk ada sisi keserupaan, maka antara Allah dengan makhluknya tidak ada sisi keserupaan sama sekali. Ketika kita menegaskan prinsip tanzih ini yang ditunjukkan oleh ayat laisa kamitslihi syai' dan ayat-ayat semacamnya, maka kita telah tegaskan bahwa maknanya Allah tidak menyerupai semua makhluknya, baik dari satu sisi keserupaan maupun dari semua sisi keserupaan. Nah, ketika kita jelaskan bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya, telah kita sampaikan sebelumnya bahwa untuk memudahkan umumnya kaum muslimin tetap tentang hal ini, maka para ulama membagi makhluk, membagi al-alam kullu ma siwallah menjadi dua bagian, yaitu ahjam wa sifatul ahjam, benda dan sifat-sifat benda, atau dengan istilah lain ajramun wa arab atau jawahiru wa arab,
istilah-istilah yang sama yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai benda dan sifat benda. Telah kita sampaikan pula bahwa benda yang dimaksud di sini bukan benda-benda padat saja, tapi benda yang dimaksud di sini setiap sesuatu yang memiliki ukuran. Setiap sesuatu yang memiliki ukuran. Jadi masuk di situ benda-benda padat maupun makhluk-makhluk ya yang bernyawa juga disebut sebagai benda. Kemudian telah kita sampaikan juga bahwa sifat-sifat makhluk banyak sekali. Ya, di antaranya bergerak, diam, berubah, berpindah, beralih dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Ya, turun, naik, duduk, bersemayam, berada di atas sesuatu dengan jarak. Dan semua sifat-sifat makhluk apapun itu, Allah Maha Suci dari menyerupai atau Maha Suci dari disifati dengan sifat-sifat makhluk tersebut. Kemudian telah kita jelaskan pula bahwa benda itu terbagi menjadi dua. Benda yang bisa dipegang dengan tangan, benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan. Benda yang bisa dipegang dengan tangan seperti manusia, binatang, pepohonan, tumbuhan, bebatuan dan semacamnya. Benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan seperti cahaya, kegelapan, roh, angin dan semacamnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai benda yang bisa dipegang dengan tangan, juga tidak menyerupai benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan. Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya, ya, tidak menyerupai benda yang bisa dipegang dengan tangan, tidak menyerupai manusia, pepohonan, bebatuan, tumbuh-tumbuhan, juga tidak menyerupai benda-benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan seperti cahaya, kegelapan, roh, angin dan semacamnya. Dan Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip tanzih yang sudah kita jelaskan. Kemudian terakhir kita telah menjelaskan bahwa para ulama salaf radhiyallahu taala anhum, mereka semuanya sepakat menafikan al-kaif, semua sifat-sifat makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita sebutkan perkataan para ulama salaf tersebut dan bukti-bukti dari kitab-kitab para ulama tentang hal itu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nurut Tuja min Aqidati A'immatil Huda. Silakan yang punya buku disimak halaman 10. Qala al-muallif rahimahullah, al-mahdudu 'inda ulama'i at-tauhid ma lahu hajmun saghiran kana aw kabira. Wal haddu 'indahum huwa al-hajmu in kana saghiran wa in kana kabira. Adh-dharratu mahdudatun wal 'arshu mahdudun والنور والظلام والريح كل محدود. المحدود عند علماء التوحيد, pengarang dari kalimat-kalimat tanzih ini yaitu Al-Imam Al-Muhaddits Syekh Abdullah ibn Muhammad Al-Harari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, al-mahdudu 'inda ulama'i tauhid. Al-mahdud menurut para ulama tauhid. Al-mahdud dalam istilah para ulama tauhid, apa maksudnya? Ma lahu hajmun, sesuatu yang memiliki ukuran. Saghiran kana, baik ukuran itu kecil, atau kabira, atau ukurannya besar, atau ukuran itu besar. Jadi baik ukuran yang kecil atau ukuran yang besar itu disebut hajm, Wal haddu indahum,
Ya, al-hadd indahum menurut para ulama tauhid, menurut istilah para ulama tauhid, huwal hajmu adalah hajm, ukuran. In kana saghiran wa in kana kabira, baik ukuran itu kecil wa in kana kabira, maupun ukuran itu besar. Ya. Jadi di sini dijelaskan dua kata, ya, al-mahdud dan al-hadd. Al-mahdud dan al-hadd. Ya. Al-hadd itu bentuk masdarnya, al-mahdud bentuk isim maf'ulnya. Ya. Makanya tadi disebutkan al-hadd huwal hajm, sedangkan al-mahdud ma lahu hajm. Ya, al-hadd huwal hajm, sedangkan al-mahdud ma lahu hajm. Al-hadd itu sendiri adalah ukuran, sedangkan al-mahdud sesuatu yang memiliki ukuran. Ukuran yang sesuatu yang memiliki ukuran baik kecil maupun besar disebut al-mahdud. Ya. Jadi al-mahdud ma lahu haddun, ma lahu hajmun, saghiran kana aw kabira. Jadi kesimpulannya al-mahdud, ya, itu ma lahu haddun, ay ma lahu hajmun, sesuatu yang memiliki hadd, sesuatu yang memiliki ukuran baik itu kecil maupun besar. Yang punya ukuran kecil disebut mahdud, yang punya ukuran yang besar juga disebut mahdud. Karena al-hadd itu sendiri maknanya adalah ukuran, baik ukuran yang kecil maupun ukuran yang besar. Makanya setelah ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, az-dzarratu mahdudatun. Dzarrah itu mahdud. Dzarrah itu memiliki ukuran. Ya, dzarrah itu adalah bintik-bintik, ya, yang ada dalam sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan melalui jendela kaca, ventilasi dan semacamnya. Nah, bintik-bintik kecil itu yang seperti debu tapi bukan debu, itu dalam istilah para ulama tauhid disebut mahdud karena dia punya ukuran. Wal arsyu mahdudun, arus itu juga mahdud. Arus itu juga disebut mahdud karena dia memiliki ukuran. Zarra disebut mahdud, ya, karena dia punya ukuran. Arus disebut mahdud karena dia punya ukuran. Zarra ukurannya kecil, arus ukurannya besar. Baik jadi yang punya ukuran kecil disebut mahdud, yang punya ukuran besar juga disebut mahdud. Zarrah yang memiliki ukuran yang kecil disebut mahdud, arus yang memiliki ukuran yang besar juga disebut mahdud. Karena memang makna atau definisi mahdud menurut para ulama tauhid adalah ma lahu haddun, ma lahu hajmun, sesuatu yang memiliki ukuran, baik itu ukuran yang kecil maupun ukuran yang besar. Maksudnya bahwa istilah mahdud, ya, ini tidak hanya berlaku bagi sesuatu yang punya ukuran yang kecil. Ya. Jadi jangan sampai ada yang salah paham. Kalau dikatakan mahdud, oh berarti maksudnya yang punya ukuran kecil. Tidak. Tidak seperti itu. Mahdud dalam istilah para ulama tauhid pokoknya punya ukuran disebut mahdud. Yang punya ukuran kecil disebut mahdud, yang punya ukuran besar juga disebut mahdud. Kemudian muallif melanjutkan, wan nuru wadh-dhalamu war-rihu kullun mahdud. Cahaya, kegelapan, angin, masing-masing juga disebut mahdud. Artinya cahaya memiliki ukuran, kegelapan memiliki ukuran,
Ya, angin juga memiliki ukuran. Kesimpulannya ya, bahwa istilah al-mahdud ya, istilah al-hadd ya, ini punya makna di kalangan para ulama tauhid, punya makna yang disepakati oleh para ulama tauhid, sehingga ini menjadi istilah yang berlaku dalam disiplin ilmu tauhid. Al-haddu al-hajmu. Al-hadd maknanya al-hajm, ukuran. Jadi atau sehingga al-mahdud malahu haddun ay hajmun, sesuatu yang memiliki had, artinya sesuatu yang memiliki ukuran, baik ukuran itu kecil maupun besar. Nah, berangkat dari istilah ini maka disimpulkan bahwa dzarrah ya, yang sudah kita jelaskan tadi itu disebut dzarrah yang ukurannya sangat kecil disebut mahdud. Arsy yang ukurannya sangat besar disebut mahdud. Ya, benda-benda yang bisa dipegang dengan tangan ya, itu mahdud, punya ukuran. Demikian pula benda-benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan seperti cahaya, kegelapan, angin juga mahdud, punya ukuran. Cahaya itu punya ukuran, kegelapan itu punya ukuran, angin juga punya ukuran. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini secara singkat maksud dari perkataan para ulama tauhid tentang al-hadd dan al-mahdud. Kenapa sih kita penting perlu ya mengetahui makna al-hadd dan al-mahdud ini? Karena sebagaimana dalam disiplin ilmu yang lain ada istilah-istilah ya yang disepakati oleh para ulama dalam disiplin-disiplin ilmu tersebut, maka dalam ilmu tauhid juga ada istilah-istilah yang disepakati oleh para ulama tauhid. Artinya kalau orang mengkaji kitab-kitab tauhid lalu tidak memahami istilah-istilah yang disepakati oleh para ulama tauhid, maka dia tidak akan memahami kandungan makna atau maksud dari penegasan-penegasan para ulama dalam kitab-kitab ilmu tauhid. Sebagaimana dalam disiplin-disiplin ilmu yang lain, kalau kita belajar ilmu hadis, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, itu ada sanad, ada matan. Itu istilah-istilah yang disepakati oleh para ulama hadis, istilah-istilah yang berlaku dalam ilmu hadis. Nah, begitu pula dalam ilmu tauhid ada istilah-istilah yang disepakati oleh para ulama tauhid. Kalau kita tidak memahami ya istilah-istilah, kalau kita belajar ilmu hadis tapi tidak memahami istilah-istilah yang berlaku di kalangan para ulama hadis, maka kita tidak akan memahami perkataan-perkataan para ulama hadis, penjelasan-penjelasan para ulama hadis. Demikian pula dalam ilmu tauhid, kalau kita tidak memahami istilah-istilah ya yang berlaku di kalangan ulama tauhid, maka kita tidak akan memahami penjelasan para ulama tauhid tentang masalah-masalah tauhid. Ya. Nah, ini. Jadi memahami istilah-istilah yang berlaku dalam semua disiplin ilmu itu salah satu kunci untuk memahami masalah-masalah dalam ilmu-ilmu tersebut. Ya, tanpa terkecuali. Karena itulah Al-Imam Al-Muhaddits Syekh Abdullah Ibnu Muhammad Al-Harari rahimahullahu taala menganggap penting untuk menjelaskan makna al-hadd, makna al-mahdud menurut istilah yang disepakati oleh para ulama tauhid. Ya. Dan ini sangat penting ya supaya orang paham. Kemudian berkaitan dengan tema yang kita kaji,
Tanzihullah 'anil hadd, menyucikan Allah dari ukuran. Ini sabitun fi ibaratis salaf. Menyucikan Allah dari ukuran ini sesuatu yang sabit, sesuatu yang ada, sesuatu yang ditemukan di kalangan para ulama salaf. Para ulama salaf menyucikan Allah dari had. Ya, para ulama salaf menyucikan Allah dari had, seperti kemarin sudah kita singgung ya, ketika kita menunjukkan kitab Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan dalam Al-Fiqhul Akbar wala hadda lahu, wala hadda lahu. Ya, nanti juga di belakang akan disebutkan Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan tentang Allah Ta'ala ya'alillah 'alil hudud. Bahkan sebelum Abu Hanifah, sebelum Al-Tahawi, ya, para ulama salaf menggunakan istilah ini. Seperti nanti akan kita bahas perkataan Sayyidina Ali, man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahila al-khaliq al-ma'bud. Dalam kalimat ini beliau mengatakan man za'ama anna ilahana mahdud. Beliau menggunakan kata mahdud. Ya, begitu pula Al-Imam Zainul Abidin Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib yang menegaskan dalam salah satu perkataan beliau, antallahul ladzi la tuhaddu fatakuna mahduda. Di sini beliau juga menggunakan istilah al-hadd ini. Jadi tanzihullah 'anil hadd itu syai'un thabitun fi ibaratis salaf. Ya, sesuatu yang ada digunakan oleh para ulama salaf dalam menjelaskan akidah Islamiyah. Maka penting bagi kita untuk memahami itu. Dan para ulama setelah itu, setelah At-Tahawi juga menggunakan istilah yang sama. Ya, Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq saat menyebutkan ijma' para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, beliau mengatakan waqalu binafyin nihayati wal haddi an sani'il alam. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati untuk menafikan ya al-hadd, ya, ukuran wan nihayah dan batas akhir dari pencipta alam semesta ini. Al-Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi juga menggunakan istilah yang sama, dan seterusnya para ulama tauhid menggunakan istilah ini. Nah, di sini pentingnya memahami istilah al-mahdud dan al-hadd supaya orang tidak salah paham ya dalam memahami perkataan para ulama salaf dan para ulama tauhid. Karena kalau salah pemahaman, itu berbahaya. Ya, kalau sampai salah memahami, mahdud dipahami hanya sesuatu yang punya ukuran yang kecil misalnya, itu berbahaya itu kalau pemahaman keliru seperti itu ya. Atau memahami bahwa al-hadd dinafikan dari Allah, artinya orang Allah melebar meluas tanpa batas dari semua arah. Itu juga salah paham terhadap istilah al-hadd dan al-mahdud. Jadi penting sekali memahami istilah ini. Baik, kita akan melanjutkan ke syarah penjelasan terhadap beberapa kalimat yang telah kita baca. Ya, kita kembali kepada pembahasan sebelumnya, diawali dengan menjelaskan bahwa benda itu ya masih berkaitan dengan yang kemarin, bahwa benda itu juga ada kaitannya dengan pembahasan selanjutnya ini. Benda itu dibagi menjadi dua, ada yang bisa dipegang dengan tangan, ada yang tidak bisa dipegang dengan tangan. Baik benda yang bisa dipegang dengan tangan atau yang tidak bisa dipegang dengan tangan itu punya ukuran. Ini hubungan antara
pembahasan sebelumnya dengan pembahasan yang kali ini. Silakan dilihat asy-syarhu penjelasannya. Qala Allah Ta'ala Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan menjadikan kegelapan serta cahaya. Al-ja'l dalam ayat ini ya maknanya al-khalq. Jadi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur maknanya wa khalaqa adh-dhulumati wan nur. Wa khalaqa adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan, yakni menciptakan kegelapan dan cahaya. Suratul An'am ayat pertama. Zakarallahu ta'ala fi hadhihi al-ayati, Allah menyebutkan dalam ayat ini as-samawati wal arda, langit dan bumi, wa huma minal alamil katsif, dan keduanya termasuk alam katsif, termasuk al-alam al-katsif. Wan nura wal zalama, Allah juga menyebutkan kegelapan dan cahaya, wa huma minal alamil latif, dan keduanya termasuk al-alam al-latif. Kemarin sudah kita singgung, al-alam kullu ma siwallah. Alam itu segala sesuatu selain Allah. Al-makhluqat, ya, makhluk. Segala sesuatu selain al-khaliq itu makhluk. Ya. Jadi ayat ini menyebutkan langit dan bumi, dan itu termasuk al-alam al-katsif, benda katsif. Wan nur wal zalam, kegelapan dan cahaya, dan keduanya termasuk al-alam al-latif, benda latif. Liyufhimana, untuk memahamkan kepada kita, annahu lam yakun fil azali, bahwa tidak ada pada azal syai'un minal alamil katsifi wala minal alamil latif, bahwa pada azal tidak ada satu pun dari alam katsif maupun alam latif. Wa ma'na dzalika, dan makna hal itu, annallaha laisa kal alamil katsifi, bahwa Allah tidak seperti, tidak menyerupai alam katsif, wala kal alamil latif, dan tidak menyerupai alam latif, dan tidak menyerupai alam latif. Ya, ayat yang disebutkan, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, ayat pertama suratul An'am. Apa yang dipahami dari ayat ini? Pertama, Allah Ta'ala menciptakan. Alhamdulillahilladzi khalaqa, Allah Ta'ala menciptakan langit, bumi, kegelapan dan cahaya. Artinya apa? Allah itu pencipta langit, bumi, kegelapan dan cahaya. Langit, bumi, kegelapan dan cahaya adalah ciptaan Allah. Allah Al-Khaliq, sedangkan langit, bumi, kegelapan dan cahaya adalah makhluk. Itu pertama. Allah menciptakan langit, bumi, kegelapan dan cahaya. Berarti Allah pencipta, sedangkan langit, bumi, kegelapan, cahaya dan cahaya adalah makhluk. Kedua, berarti pada azal ya belum ada atau kedua, ya saya ulang, kedua, Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini contoh benda katsif, benda yang bisa dipegang dengan tangan. Kemudian Allah menciptakan kegelapan dan cahaya. Ya, ini dua contoh benda latif. Dua contoh benda latif. Jadi pertama, penegasan bahwa Allah adalah pencipta.
langit, bumi, kegelapan dan cahaya. Dan itu artinya langit, bumi, kegelapan dan cahaya adalah makhluk. Nah, kemudian langit bumi itu contoh ya dari benda kathif, benda yang bisa dipegang dengan tangan. Kegelapan dan cahaya contoh dari benda latif, benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan. Artinya Allah Ta'ala pencipta langit, bumi dan benda-benda kathif lainnya. Dan Allah adalah pencipta kegelapan, cahaya dan benda-benda latif lainnya. Ya. Nah, sedangkan langit bumi disebutkan hanya sebagai contoh. Kegelapan dan cahaya juga disebutkan sebagai contoh dari alam latif. Yang ketiga, berarti pada azal tidak ada sesuatu pun dari alam kathif maupun alam latif. Karena alam kathif maupun alam latif makhluk. Sedangkan al-khaliq huwa Allah. Ya. Alam kathif maupun alam latif punya permulaan karena tadinya tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah. Sedangkan Allah ada tanpa permulaan. Ya, sedangkan Allah ada tanpa permulaan. Jadi pada azal yang ada hanya Allah. Pada azal belum ada alam, belum ada makhluk, belum ada alam kathif, belum ada alam latif. Keempat, karena langit, bumi dan benda-benda kathif lainnya, cahaya, kegelapan dan benda-benda latif lainnya, keduanya diciptakan oleh Allah, keduanya makhluk, berarti pada azal belum ada benda kathif, belum ada benda latif. Berarti Allah tidak menyerupai benda kathif maupun benda latif, karena benda kathif dan benda latif adalah makhluk. Sedangkan Allah al-Khaliq, sang pencipta, yang tidak menyerupai ciptaannya. Ya, ini 4 faedah yang bisa kita pahami dari ayat Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Kemudian kesimpulan yang sangat penting juga bahwa ayat ini menunjukkan bahwa ada benda kathif, ada benda latif. Disebutkan dalam ayat. Langit, bumi contoh benda kathif, kegelapan, cahaya contoh benda latif. Berarti alam itu ya ada benda, benda itu ada kathif, ada latif. Ya, berarti kalau ditanya apa itu benda kathif, latif, ya dari mana itu pembagian itu? Kita jawab dari Al-Quran. Allah Ta'ala menegaskan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan itu contoh dari benda kathif, dan menciptakan kegelapan dan cahaya, itu contoh benda latif. Ya. Nah, kita lanjutkan. Allah Ta'ala ja'ala al-'alam 'ala qismain. Allah menjadikan alam, sudah sering kita ulang-ulang, al-'alam kullu ma siwa Allah, segala sesuatu selain Allah. Allah Ta'ala ja'ala al-'alam 'ala qismain. Allah Ta'ala menjadikan alam terbagi menjadi 2. Ajramun wa arabun, yaitu jirm dan arab. Jirm dan arab. Ya, atau hajm dan sifat al-hajm. Wal ajramu, sedangkan ajram, jirm, imma kathifatun, ada kalanya kathif. Apa itu? Wahiya ma tubbatu, yaitu sesuatu yang bisa dipegang bil yadi, dengan tangan. Kal insani, seperti manusia, wasyajari, dan pepohonan, wasyamsi, dan matahari, wal ma'i, air, wan nari, api. Wa imma latifatun, ada kalanya
al-ajram ada latifah, ada jirm kathif, ada jirm latif. Wa hiya ma la tudbatu bil yad, ya, yaitu sesuatu yang tidak bisa dipegang dengan tangan, kan nuri wadh-dhalami war-ruhi wal-hawa, seperti cahaya, kegelapan, roh dan udara. Nah, ini definisi tentang al-jirmul kathif atau al-hajmul kathif dan al-jirmul latif atau al-hajmu al-latif. Wa kullun lahu haddun wa miqdarun wa hajmun wa kamiyyatun, dan masing-masing dari benda kathif dan benda latif memiliki hadd, memiliki ukuran, wa miqdarun sama, wa hajmun wa kamiyyatun, maknanya semuanya sama. Jadi masing-masing memiliki ukuran. Ya, baik benda latif maupun benda kathif memiliki ukuran. Qala Allah Ta'ala, apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar, dan segala sesuatu masing-masing memiliki ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayat ini ya menunjukkan bahwa segala sesuatu itu memiliki ukuran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makhluk ini, ya, benda ini punya ukuran yang telah ditentukan oleh Allah. Benda lainnya memiliki ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, dan masing-masing ya memiliki ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Ya, sekali lagi, ini ayat ini menunjukkan bahwa setiap sesuatu telah ditentukan, telah ditetapkan, telah dijadikan oleh Allah dengan ukuran masing-masing. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, pada pertemuan berikutnya, bagaimana benda kathif itu punya ukuran dan bagaimana benda latif itu punya ukuran, akan dijelaskan dan akan diberikan contoh-contoh supaya kita lebih memahami maksud bahwa benda kathif punya ukuran, benda latif punya ukuran. Itu penjelasannya bagaimana, ya, dan contoh-contoh yang terperinci dari hal ini seperti apa, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Inilah materi kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa difahami. Nuhallil wa nusalli ala Rasulillah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.